kembali lagi di acara Integritas Informasi tentang Demokrasi Berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Prasetyo Widodo dan di sebelah saya adalah Bapak Dr. Naya Amin Zaini, SMH, selaku Kodim Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Naya? Baik Mas Rizky, alhamdulillah. Izin saya membuka masker terlebih dahulu Mas Silakan, Rizky. Pak. Iya. Alhamdulillah Mas Rizky sehat walafiat. Semoga Mas Rizky dan seluruh peserta yang mengikuti acara ini juga sehat walafiat semuanya. Ya, amin, amin, Amin. amin. Ya. Kita akan membahas tentang penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Semarang tentang netralitas ASN ya Pak. Betul Mas Rizky. Sebelumnya kita kan di acara episode sebelumnya kita kan membahas tentang laporan dan temuan. Iya Mas Rizky. Nah sekarang kita akan mengerucut ke netralitas AS-nya, Penanganan pelanggarannya Pak. Jadi bagaimana penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Semarang di Pilkada 2020 Bapak? Sebelum masuk membahas pertanyaan dari host kita Mas Rizky, izinkanlah saya dan mengajak seluruh peserta yang mengikuti acara integritas ini untuk menyanyikan lagu kebangkitan nasional yang berjudul 17 Agustus 45. Karena kita masih di bulan Agustus gitu ya. Betul Mas Rizky, ini situasinya masih 17-an begitu. Ya, saya sangat bangga dengan Bapak ini karena nasionalisme itu sangat kental banget. Ya, kita berikhtiar untuk itu Mas Rizky. Penciptanya Husein Mutahar. Husein Mutahar, siap. Asli orang Semarang. Sehingga mari kita gelurakan terus-menerus agar bisa diingat dan bisa diinternalisasi. Betul, Pak. Kita dan generasi-generasi kita semuanya. Betul Betul ya. Mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus secara bersama-sama. Saya awali bisa diikuti. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih. Sangat menggelora Pak lagunya. Nah, tadi Pak, kembali lagi di pertanyaan tadi, bagaimana penanganan pelanggaran di Pilkada 2020 khususnya Kota Semarang? Iya. Untuk netralitas ASN-nya itu Pak. Iya, penanganan pelanggaran khususnya netralitas ASN untuk Pilkada serentak tahun 2020 di Kota Semarang, bahwa Bawaslu Kota Semarang sudah menangani secara keseluruhan. Ada 7 kasus netralitas ASN yang ditangani Bawaslu Kota Semarang yang melibatkan di dalamnya itu ada sekitar 16 ASN yang diduga ikut terlibat melanggar dugaan netralitas ASN begitu. Kemudian boleh kalau saya mengutip yang lainnya. Kemudian ada tindak pidana pemilihan itu ada 4 kasus yang ditangani Sentra Gakumdu di Kota Semarang. Kemudian ada 34 pelanggaran administrasi. Nah, tadi yang khusus untuk netralitas ASN ada 7 kasus Mas ya, dalam perhelatan Pilkada 2020 di Kota Semarang Mas. Nah, untuk mekanismenya seperti apa Pak? Terkait dari pertama kan tindak lanjut sampai rekomendasi ke ASN. Nah, itu mekanismenya seperti apa untuk penanganan pelanggaran di Pilkada 2020 lampau yang lalu? Ya, untuk mekanisme penanganan pelanggaran khususon pelanggaran netralitas ASN itu pintu masuknya itu ada 2 Mas Rizky. Pertama adalah pelanggaran yang bersumber dari laporan masyarakat. Yang kedua adalah penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan pengawas pemilu. temuan jajaran pengawas pemilu begitu. Berarti ada laporan dari masyarakat melaporkan ke Bawaslu Kota Semarang. Ke Bawaslu Kota Semarang pun jajarannya. Berdasar jajarannya. Jajarannya ya. Berdasar yang ditemukan oleh
jajaran Bawaslu Kota Semarang sendiri ya Pak? Iya, Ada kalau yang ya. ditemukan di jajaran Bawaslu Kota Semarang itu namanya temuan. Temuan. Gitu. Ya, jadi ada dua itu, pintu itu, dua pintu begitu. Nah, dengan demikian maka setelah adanya laporan dari masyarakat ke Bawaslu Kota Semarang dan jajarannya, Ya. itu Bawaslu Kota Semarang menggunakan Perbawaslu 8 2020 penanganan pelanggaran. Itu maka ada tugas untuk membuat itu kajian awal Kajian awal terhadap laporan tadi, memenuhi syarat formil material, kemudian termasuk sengketa atau tidak, kemudian sudah dilaporkan atau belum sebelumnya begitu. Itu nanti akan itu terkaji dalam kajian awal begitu. Berarti setelah laporan kemudian kajian awal. Ya, kajian awal. Setelah kajian awal Maka apabila dari kajian awal itu sudah memenuhi syarat formil material, maka Bawaslu Kota Semarang itu melakukan pleno bahwa sudah memenuhi syarat formil material dan dilakukan penanganan pelanggaran di dalam undang-undang dan di dalam Perbawaslu itu jangka waktunya 3 hari dan dapat diperpanjang 2 hari, maksimal itu 5 hari Mas Rizky. Nah itu selama 5 hari ini maka Bawaslu Kota Semarang harus pertama melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi pelapor, kemudian pengumpulan bukti-bukti dari pelapor, kemudian pengklarifikasian terlapor. Nah, setelah proses 5 hari ini maksimal tadi klarifikasi, pengumpulan bukti, kemudian sudah menemukan pasal yang dilanggar, pasal netralitas ASN tentunya, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 maupun PP-nya, PP di peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana itu kan banyak itu, PP 43 2010 dan lain-lainnya itu, maka ketika sudah yakin ada pasal yang dilanggar, maka Bawaslu Kota Semarang itu meneruskan ke KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, meneruskan ke KASN. Nah, itu teman-teman. Karena yang punya wewenang untuk menyatakan itu pelanggaran atau tidak pelanggaran, penjatuhan sanksi terhadap dugaan netralitas ASN itu adalah otoritasnya Komisi Aparatur Sipil Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang ASN tadi. Itu lembaga yang mengawal, yang memberikan sanksi, yang menjatuhkan sanksi, yang merekomendasikan dugaan netralitas ASN tadi. Begitu. Nah, kemudian nanti KASN akan menerima dari penerusan kita, mengkaji dari kita, kemudian KASN mengeluarkan namanya rekomendasi kepada istilahnya PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Itu bagian dari KASN juga ya Pak? PPK itu bagian daripada struktur pemerintahan. Biasanya itu di dalam Undang-Undang ASN itu adalah dijabat oleh kepala daerah. Kepala daerahnya langsung. PPK tingkatan provinsi itu gubernur. PPK tingkatan kabupaten itu bupati. PPK tingkatan kota itu adalah wali kota. Itu nanti akan diberi rekomendasi oleh KASN agar memberikan sanksi, menerapkan sanksi, mengimplementasikan sanksi oleh rekomendasi KASN. Kan nanti yang akan mengimplementasikan, mengeksekusi terhadap sanksi tadi. Apakah sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat, pemotongan tukin, kemudian penurunan jabatan, pemutasian, sampai sampai pemecatan terberat gitu. Itu paling berat berarti ya Pak? Iya gitu. Nah itu Pak. Nah itu teman-teman, seperti itu ya untuk mekanisme penanganan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2020. Nah kita bercermin di Pilkada 2020 tentang 7 kasus tadi Pak. Iya. Nah, untuk pelanggaran tersebut, apakah pengaruh tinggi terhadap masyarakat maupun proses pilkadanya, Pak? Iya. Iya, menurut Bawaslu dan menurut kami itu sangat memberikan pengaruh. Karena ASN itu kan rata-rata sebagai tokoh di masyarakat, panutan di masyarakat, kemudian menjadi rujukan masyarakat terhadap itu
perbuatan, tindakan maupun kehidupan sehari-hari begitu. Sehingga dengan demikian maka perbuatan tadi yang diduga melanggar tadi dan ternyata oleh KSN melanggar, menurut KSN melanggar, itu adalah memberikan efek yang luar biasa, agar efek kepada bersangkutan si pelaku netralitas ASN, pelanggar netralitas ASN maupun kepada yang lainnya itu supaya ada efek jera, efek kapok, efek edukasi ke depannya supaya hati-hati dalam berbuat alih-alih dalam situasi pemilu dan pilkada. Ini sangat harus hati-hati, apalagi tersemat profesi ASN itu. Gitu, ya. Nah ini Pak, kan ASN itu diklarifikasi oleh Bawaslu. Pasti kan digali keterangan-keterangan dari ASN tersebut yang mungkin mengindikasi atau mengatakan pelanggaran. Nah, kira-kira motifnya seperti apa Bapak? Nah, ini menarik ini. Ada 7 kasus, kemudian di dalamnya itu melibatkan sekitar 16 atau 17 personil sosok ASN. Itu ketika kita klarifikasi, kita dalami, kita minta keterangan, itu unik, variatif gitu ya. Motifnya itu. Ini motifnya itu. Pertama adalah pengen mengapresiasi kepada si paslon tadi. Calon paslon maksudnya. Paslon karena situasi itu udah kampanye. Kampanye itu sudah ditetapkan dari bakal calon menjadi calon begitu. Meskipun belum tahu itu jadi atau tidak gitu ya. Iya, karena dengan mengapresiasi itu sebenarnya mengapresiasi calon. Gitu. Karena status hukumnya, subjek hukumnya itu sudah tidak kepala daerah tetapi calon. Calon gitu ya, Pak. Lah ini calon, jadi mengapresiasi calon begitu. Kecuali kalau tidak pilkada. Itu kepala daerah kan pemimpin kita semuanya. Karena itu calon. Nah, pertama itu mengapresiasi itu melalui sarana media sosial. Iya, betul, Pak. Like, komen, share dan lain-lainnya. Itu menjadi suatu pelanggaran ya Pak bagi pelanggaran. Ada ukuran hukum pelanggaran hal tersebut Mas Rizky. Karena tanggal 10 September 2020 ada 5 lembaga negara yang sudah bersepakat namanya surat kesepakatan bersama dalam rangka untuk penanganan pelanggaran netralitas ASN. 5 lembaga negara itu mulai KASN, Bawaslu, kemudian Mendagri, kemudian Menpan RB, sama Komisi Aparatur Sipil Negara gitu lah. Nah itu sepakat bahwa ada item-item yang rigid di dalamnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, hal-hal yang dilarang. Nah salah satunya itu tidak boleh komen, like, share di media sosial maupun media lainnya. Itu ada normanya yang jelas begitu. Itu salah satunya ya. Gitu ya, Pak. Kemudian yang kedua itu juga agar dilihat gitu loh. Mohon maaf, memampankan mukanya gitu supaya dilihat kandidat nanti kalau jadi itu nanti mungkin ya menurut dia itu ada semacam feedback mungkin gitu lah itu. Gitu pengen ya, cari muka, memampankan mukanya. Itu ada juga Mas. Ini enggak PDKT lah begitu dengan cara semua sarana digunakan kemudian supaya dilihat begitu. Ada begitu. Kemudian ada juga yang sengaja benar-benar itu ada kesengajaan mendatangi kegiatan itu kegiatan kampanye, pertemuan tertutup, kemudian ada berbalut silaturahmi dan lain-lain, ada kesengajaan. Jadi tidak boleh berpartisipasi ASN di kampanye itu ya Pak? Kalau menurut aturan yang kita yakini dan kebetulan juga sejalan sama kita dengan ASN menjatuhkan sanksi, itu tidak boleh Mas. Ini enggak dugaan tetapi benar gitu karena diiyakan oleh KSN. Nah gitu. Nah, kemudian ada yang tidak tahu juga gitu. Tidak tahu tentang aturan terbaru ya. Berarti itu ada soal di dalam internal lembaga tadi. Berarti nggak update terhadap regulasi dan tidak disosialisasikan ke jajaran itu bawahnya. Itu ketidaktahuannya bahwa yang dilakukan itu seolah-olah
nggak dilarang oleh aturan sehingga boleh ya. Nah, itu, Pak. Nah, selanjutnya Pak, terkait mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AS tadi, 5 instansi tadi, 5 lembaga negara, Kemenpar, RB, BKN, Kemendagri, KSN, dan Bawaslu. Iya, Nah, BKN. berdasarkan keputusan bersama tadi, apa aja sih yang menjadi batasan-batasan ASN untuk tidak bertindak menjerumus ke pelanggaran netralitas ASN, Pak? Ya, batasannya banyak sekali Mas itu. Pasalnya banyak sekali. Ternyata KSB SKB surat keputusan bersama itu turunan memeras dari intisari Undang-Undang ASN sama PP tentang berkaitan dengan ASN begitu. Tapi sifatnya rigid di situ. Iya. Nah, tadi kalau saya boleh untuk mengutip hal-hal yang dilarang, tadi tidak boleh like, share, komen, kemudian memberikan dukungan, mendatangi, kemudian bagian dari itu kegiatan politik itu sebelum penetapan maupun pasca penetapan. Nah, gitu. Banyak sekali gitu. Like aja pun tidak boleh, Pak. Like tidak boleh, ada bahasan seperti itu. Wah, bahaya nih Like tidak boleh. Buat ASN yang akan mengelak itu bahaya itu berarti jadi pelanggaran ASN tersebut. Nah, untuk terakhir mungkin closing statement dari Bapak Naya terkait poin-poin netralitas ASN ini. Oke, yang pada masyarakat pada umumnya seperti apa, Pak? Oke, yang pertama adalah apabila ada ASN yang berpotensi melanggar, kami menyeru, kami mengajak kepada seluruh masyarakat, tegurlah dia bahwa kegiatan, perbuatan, tindakan itu berpotensi melanggar. Tidak apa-apa menegur, ditegurlah begitu. Karena kalau jajaran kita di Bawaslu Kota, kemudian kecamatan, kelurahan, sama pengas TPS kan sudah tidak ada ini. Yeah. Kecuali kalau masuk tahapan pilkada pemilu itu ada. Itu saat ini tegurlah gitu. Kalau memang ditegur itu sudah dilakukan dan tetap terjadi pelanggaran, tetap ngeyel dalam tanda kutip, maka masyarakat yang menegur tadi itu bisa menjadi pelapor ke kami, ke Bawaslu Kota Semarang maupun jajarannya, bisa menjadi pelapor begitu. Nah, tegur itu bagian daripada mencegah begitu. Kemudian yang kedua adalah ASN itu sebenarnya hakikatnya menurut Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, kemudian PP yang mengatur banyak sekali begitu. Itu sebenarnya hakikatnya kalau saya renungi, saya baca, itu adalah profesi yang sangat mulia, Mas. Sangat mulia ya, Pak. Profesi yang sangat mulia karena di dalam diri ASN itu adalah diminta negara untuk mendharma baktikan, mengabdikan diri. Tidak boleh melanggar hal-hal sara begitu. Ya, betul. Tidak boleh berpihak kepada sara tertentu, suku, agama, ras dan antar golongan. Jadi benar-benar di tengah, semua diayomi, semua dilayani begitu. Dalam rangka untuk semua hajat hidup masyarakat. Selama hidup orang hidup ini kan membutuhkan itu kan pelayanan publik itu apapun begitu. Lah itu. Kemudian yang berikutnya adalah profesi ASN itu harapannya menurut undang-undang aturan berlaku adalah jauhkan terkait dengan kepentingan politik praktis. Politik praktis baik itu mendukung alih-alih terlibat di dalamnya menjadi bagian daripada tim kampanye, kemudian menciptakan pengaruh-pengaruh lisan maupun tindakan untuk memenangkan salah satu paslon, itu tidak boleh kami menekankan kepada semuanya begitu. Itu menurut aturan hukumnya begitu. Kemudian ASN sehat, maka pemilu berkualitas, berintegritas dan bermartabat begitu. Itu poin saya. Poin yang terpenting itu ya Pak tadi yang dijelaskan Bapak Naya tadi. Nah, untuk kesimpulannya Bapak terkait topik yang mengenai topik ini menganalisis potensi penanganan pelanggaran netralitas ASN, dan kesimpulan tadi jadi intinya ASN itu tidak boleh di masa tahapan pilkada atau pemilihan presiden ataupun di pemilihan gubernur itu tidak boleh
condong sebelah atau mendukung salah satu pasangan paslon. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan Pak Naya tentang batasan, tentang sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh ASN tersebut. Nah, begitu ya Pak. Nggih. Nah, untuk penutupnya apakah ada pantun dari Pak Naya? Penutupnya saya tidak pantun dan tidak nyanyi. Biasanya program sebelumnya mesti nyanyi. Iya. Kali ini karena situasinya auranya masih 17 Agustus, 17 Agustus. supaya kita menggelurakan mengenai nasionalisme, Iya. mari kita mengucapkan itu Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila secara bersama-sama Yuk, begitu ya. silakan, Pak. 1 2 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Biasa, subhanallah Pak Naya. Sangat nasionalis itu sangat banget lah, tidak bisa dilakukan lagi itu Pak Naya. Amin amin. Semoga semuanya cukup. Amin amin amin. Nah, itu tadi sahabat Bawaslu pembahasan kami mengenai menelisik potensi penanganan pelanggaran netralitas ASN. Terima kasih Bapak Naya atas ilmunya yang sangat bermanfaat di pagi ini. Saya Rizky Prasetyo Widodo bersama kerabat kerja yang bertugas mohon izin untuk undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bawaslu Kota Semarang. Ya, nanti untuk mendapatkan notifikasi terkait seputar Bawaslu Kota Semarang dan kegiatan Bawaslu Kota Semarang. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Integritas selanjutnya bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu Tegakkan keadilan pemilu. Salam Awas.